Merhaba Arkadaşlar, welcome back to my channel. Oke Arkadaşlar, di episode kali ini aku akan mengajak kalian jalan-jalan ke Kapadokia, Turki. Tapi sebelumnya aku akan mengisi bensin dulu ya, full tank Arkadaşlar, karena kita akan perjalanan jauh. Dari kotaku Gebze ke Kapadokia itu membutuhkan waktu kurang lebih 8 jam menggunakan mobil pribadi, seperti itu ya Arkadaşlar. Dan singkat ceritanya, ini aku sudah sampai di Kapadokia, Turki. Aku menginap di daerah Nevşehir Arkadaşlar, dan aku menginap di cave hotel atau hotel gua yang bernama Kapanar Hotel Arkadaşlar. Oke. Nah, ini dia adalah tampak keluar dari hotelnya. Ini kenapa dibalik-balikin seperti itu, karena ini situasinya setelah hujan Arkadaşlar. Jadi kalian bisa lihat tempat duduknya juga ditutupin plastik gitu ya, karena memang ini setelah hujan. Nah, untuk harga hotel yang aku inap sekarang ini sekitar 2.000 lira, dan itu sudah include breakfast atau makan sarapan pagi seperti itu Arkadaşlar. Ini dia, kita sudah masuk di dalam hotelnya ya. Jadi seperti ini penampakan cave hotel yang ada di Kapadokia. Itu dia, ada lampu estetik khas Turki banget gitu ya. Terus kemudian karpet Kapadokia yang khas banget juga gitu. Ini adalah tampak keluar di luarnya. Nah, ini dia tampak dalamnya Arkadaşlar. Dan itu kita bisa melihat. Jadi ini aku ada di lantai 2 Arkadaşlar ya. Aku menginap di sini sekitar 2 hari Arkadaşlar, dan ini adalah hari pertamaku berada di Kapadokia, Turki gitu ya. Setelah ini aku akan pergi ke Göreme. Katanya di situ adalah pusat kotanya atau alun-alunnya di Kapadokia. Dan ini dia, aku sedang menuju ke Göreme. Aku juga penasaran seperti apa pusat kotanya, karena di situ aku baca-baca banyak sekali itu adalah pusat turis gitu ya. Dan pusat oleh-oleh, terus ada makanan dan lain sebagainya. Tapi sepanjang perjalananku dari hotel dari Nevşehir ke Göreme ini aku benar-benar takjub banget, karena Kapadokia itu sebagus itu Arkadaşlar. Jadi benar-benar walaupun ini malam ya Arkadaşlar, aku tuh benar-benar bisa sangat menikmati, karena di bebatuan-bebatuan yang ada di Kapadokia ini tuh benar-benar dihias sebagus mungkin dengan lampu-lampu yang sangat menarik gitu ya. Jadi sepanjang perjalananku ke Göreme ini itu tuh nggak yang cuman gelap dan lain sebagainya, sama sekali tidak Arkadaşlar, tapi mataku justru dimanjakan dengan penampakan lampu-lampu yang berada di bebatuan-bebatuan Kapadokia ini seperti itu. Nah, sekarang kita sudah sampai di Göreme Arkadaşlar. Tapi Arkadaşlar, agendaku kali ini di Göreme hanya akan makan malam saja. Jadi aku kali ini tidak bisa memberikan informasi yang komplit untuk kalian semuanya. Mungkin besok aku akan datang ke sini lagi dan aku akan memberikan informasi yang komplit terkait Kapadokia. Oke Arkadaşlar? Oke Arkadaşlar, ini adalah next day, dan ini adalah menu sarapan pagi di hotel yang aku inap, yaitu adalah Turkish breakfast. Dan sambil kita sarapan pagi, sambil aku akan menceritakan ke kalian ya Arkadaşlar terkait Kapadokia ini. Kapadokia adalah sebuah kawasan bersejarah di Anatolia Tengah, Turki. Sebagian besar berada di provinsi Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Kırşehir, Sivas, dan Niğde. Menurut Herodotus, pada masa pemberontakan Lonia pada 499 sebelum Masehi, orang-orang Kapadokia dilaporkan menduduki wilayah dari Gunung Taurus hingga sekitar Euxine atau Laut Hitam. Kapadokia dalam pengertian ini dibatasi di selatan oleh rangkaian pegunungan Taurus yang memisahkannya dari Kilikia, di timur oleh Efrat bagian atas, di utara oleh Pontus, dan di barat oleh Likaonia dan Galatia Timur. Nama ini yang secara tradisional digunakan dalam sumber-sumber Kristen sepanjang sejarah, terus digunakan sebagai konsep pariwisata internasional untuk mendefinisikan suatu kawasan dengan keajaiban alam yang luar biasa, khususnya yang ditandai dengan cerobong asap peri, selain warisan agamanya sebagai pusat pembelajaran
Pembelajaran Kristen awal dibuktikan dengan ratusan gereja dan biara, serta kota-kota bawah tanah yang digali untuk menawarkan perlindungan selama periode penganiayaan. Oke Arkadaslar, itu adalah sejarah singkat dari Kapadokia. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa mencari di Google ya Arkadaslar, karena sejarah dari Kapadokia ini sangat-sangat panjang seperti itu. Oke, sekarang kita beralih ke pembahasan tempat wisata yang ada di Kapadokia. Sekarang aku berada di Ucisar Kalesi, atau bahasa Indonesianya adalah Istana Ucisar ya Arkadaşlar. Untuk pergi ke tempat ini Arkadaşlar bisa join tour ataupun kalian bisa menyewa mobil seperti itu. Untuk masuk ke Ucisar Kalesi sendiri itu tiketnya 250 lira ya Arkadaşlar per satu orangnya. Ucisar Kalesi ini berada di kota Ucisar ya Arkadaşlar. Ucisar sendiri didominasi oleh kastil setinggi 60 meter yang sebenarnya merupakan formasi batuan yang terlihat dari jarak yang jauh. Ucisar Kalesi atau Kastil Ucisar dilintasi oleh banyak lorong bawah tanah dan ruangan yang sekarang sebagian besar tertutup atau tidak dapat dilewati, tetapi pernah berfungsi sebagai daerah pemukiman dan mungkin biara pada masa Bizantium. Mungkin sekitar 1000 orang pernah tinggal di kastil ini ya Arkadaşlar, meskipun saat ini tidak lagi dihuni. Kastil ini terbuka untuk umum dan menawarkan pemandangan indah dari puncaknya. Nah, ini dia Arkadaşlar, kalian bisa lihat ya. Tips dari aku Arkadaşlar, ketika kalian pergi ke Kapadokia, saranku adalah kalian jangan menggunakan sepatu ataupun sandal yang licin ya Arkadaşlar. Kalian bisa lihat sendiri kan trek atau jalanan dari Kapadokia ini bebatuan dan tidak rata seperti itu ya. Jadi gunakanlah sepatu yang membuat kalian nyaman sehingga perjalanan kalian pun akan nyaman juga seperti itu ya Arkadaşlar. Dan ini aku pergi di bulan September ya, pertengahan bulan September 2024 Arkadaşlar, dan di sini masih panas ya Arkadaşlar, kadang panas, kadang hujan kalau aku ngelihat di weather atau Google gitu. Dan ini aku perginya di weekday, jadi kalau kalian bisa ngelihat ya, itu tidak yang terlalu ramai sekali Arkadaşlar. Untuk harga tiket masuk 250 lira ini sangat-sangat worth it Arkadaşlar. Kalian bisa foto dengan pemandangan yang bagus dan menikmati seluruh pemandangan yang bagus dari atas tadi ya di Ucisar Kalesi. Oke, selanjutnya Arkadaşlar, aku akan pergi ke Love Valley atau Lembah Cinta. Love Valley ini sendiri tidak hanya ada di Kapadokia Arkadaşlar, tapi juga ada di California kalau aku lihat di Google seperti itu Arkadaşlar. Nah, Lembah Cinta atau Love Valley ini dalam bahasa Turkinya adalah Aşıklar Vadisi. Adalah sebuah lembah di Taman Nasional Sejarah Göreme, Kapadokia, Turki, dan lembah ini terkenal dengan formasi batuannya yang disebut cerobong peri. Dan sejarah Lembah Cinta ini bermula setidaknya pada zaman Romawi. Ada sebuah legenda yang mengatakan bahwa dulunya ada dua dinasti yang tinggal di desa yang sama. Sebuah pertikaian terjadi antara kedua dinasti tersebut yang mengakibatkan desa tersebut terpecah. Suatu hari ketika dua penduduk desa mengeluhkan situasi tersebut yang mengakibatkan perekrutan dua orang dari pihak yang berseberangan. Kedua prajurit yang direkrut tersebut jatuh cinta satu sama lain begitu mereka bertemu. Penduduk desa yang berseteru setelah mengetahui hal ini mencoba yang terbaik untuk memisahkan keduanya tetapi gagal. Setelah mereka berjuang untuk memisahkan keduanya, penduduk desa memutuskan untuk menikahkan mereka. Waktu berlalu, pasangan tersebut memiliki seorang anak, namun situasi tersebut tidak cukup untuk mendamaikan keluarga yang berseteru. Akhirnya mereka membunuh anak laki-laki tersebut. Gadis tersebut tidak tahan dengan kematian suaminya dan kemudian bunuh diri. Dikatakan bahwa setelah kematian kedua kekasih tersebut, Tuhan menurunkan hujan batu untuk menghukum penduduk desa yang berseteru. Batu-batu ini dimaksudkan untuk membunuh siapa saja yang menentang penyatuan kembali para pemuda. Penjelasan yang lebih modernnya Arkadaşlar untuk nama Lembah Cinta sebagian disebabkan oleh cerobong peri berbentuk hati yang menghiasi landscape-nya.
Seperti itu Arkadasyar. Jadi untuk nama lembah cintanya ini memang benar-benar ada sejarahnya ya Arkadasyar gitu. Jadi tidak serta-merta dinamakan lembah cinta gitu ya, tapi memang benar-benar ada sejarah yang melatar belakanginya gitu. Oke Arkadasyar, sekarang kita ini adalah perjalanan menuju ke Goreme. Kita mau pergi ke Goreme lagi karena kita ingin mencari travel terkait balon. Jadi besok kita rencananya mau naik balon, hot air balloon travel Arkadasyar. Sekarang kita mau survei terlebih dahulu terkait naik balonnya. Kita sudah sampai di Goreme Arkadasyar. Ini dia Goreme penampakannya di siang atau di sore hari. Di Goreme ini juga ada monumen terkait Çanakkale gitu ya. Jadi di sini ada kayak sejarah singkatnya seperti itu. Kemudian ada nama-nama yang syahid gitu ya. Ini adalah Çanakkale Şehitlerimiz gitu, untuk mengenang nama para pahlawan atau para pejuangnya seperti itu ya Arkadaşlar. Ini kalian bisa lihat sendiri. Nah, oke, selanjutnya ini sudah malam lagi Arkadaşlar. Sekarang aku benar-benar akan memperlihatkan ke kalian terkait batu-batu yang sangat cantik atau pemandangan yang sangat cantik di malam hari Kapadokia. Nah, ini dia Arkadaşlar. Semoga kamera aku ini bisa merepresentasikan betapa indahnya Kapadokia di malam hari ya Arkadaşlar. Dan kalian tertarik untuk kesini seperti itu. Tapi memang benar-benar Arkadaşlar, ini dari hatiku yang paling dalam gitu ya. Emang sebagus itu Kapadokia. Aku pertama kali kesini itu tuh aku langsung kayak fall in love gitu sama Kapadokia, dan aku pastikan aku akan kesini lagi gitu. Untuk harga makanan kemudian souvenir itu memang untuk turis Arkadaşlar, tapi tidak yang terlalu mahal banget gitu ya, enggak. Kalau misalkan kalian pernah ke Istanbul, nah di Kapadokia ini harganya juga mirip dengan yang ada di Istanbul, misalkan di daerah Ayasofya seperti itu ya Arkadaşlar. Untuk makanannya sendiri juga beragam. Di sini juga ada makanan Asia seperti Thailand food, kemudian Japanese food, kemudian Chinese food juga ada. Terus kemudian makanan Turki tentunya gitu ya. Dan kemudian ada makanan-makanan seperti spaghetti, pizza, itu di sini juga ada lengkap gitu ya. Untuk souvenirnya sangat-sangat cantik gitu ya, terutama karpetnya Arkadaşlar gitu ya. Dan di sini kalian bisa membayar menggunakan lira ataupun euro ataupun dolar Arkadaşlar. Tapi untuk makanan sendiri itu harganya juga dipatoknya menggunakan lira Arkadaşlar. Jadi jangan khawatir ya, karena rumor-rumornya di sini itu kalau bayar pakai euro gitu ya. Tapi kalau misalkan memang kalian ingin membayar pakai euro ya tidak masalah. Tapi untuk harga-harganya di sini menggunakan lira Arkadaşlar, mata uang Turki ya. Itu kalian wajib banget beli souvenirnya karena cantik-cantik banget gitu. Dan semua toko yang ada di sini tuh bener-bener secantik itu gitu Arkadaşlar. Jadi tuh sangat-sangat menakjubkan berada di Kapadokia ini. Kalau misalkan Arkadaşlar mau menginap di daerah Goreme, boleh banget Arkadaşlar. Jadi kalian kalau misalkan mau ke pusat kota atau mau ke bazar dan lain sebagainya ini lebih dekat ya. Karena sebelumnya aku nggak tahu terkait Goreme ini, jadi aku pesan hotelnya di daerah Nevşehir. Tapi di Nevşehir pun juga bagus. Untuk ke Goreme sendiri dari Nevşehir itu membutuhkan waktu sekitar 15 menitan ya Arkadaşlar, sambil kita menikmati perjalanan indahnya Kapadokia di malam hari gitu ya Arkadaşlar. Kalau kalian ingin benar-benar leluasa jalan-jalan di Kapadokia, saranku kalian bisa sewa motor ataupun sewa mobil di Kapadokia ini Arkadaşlar. Untuk sewa motor sendiri itu sekitar 30 euro dan untuk sewa mobil sekitar 80 euro per harinya Arkadaşlar. Tapi jangan lupa Arkadaşlar, kalian harus punya SIM untuk menyewa mobil ataupun motor di Kapadokia ini.
Oke, Arkadaşlar, sekarang aku akan memberikan informasi yang sangat komplit terkait kalau misalkan kalian mau naik balon udara di Kapadokia ya, Arkadaşlar. Jadi Arkadaşlar, opsi yang pertama nih, kalau kalian ingin terbang di daerah Göreme ini ya, Uçhisar ini di daerah sini, itu harga naik balon udaranya sekitar 320 euro sampai 350 euro per orangnya. Kalau kalian ingin terbang menggunakan balon udara di daerah sini, Ihlara, itu sekitar 220 euro sampai 250 euro per orangnya, Arkadaşlar. Kemudian jika kalian ingin terbang di daerah sini, yang aku lingkarin biru ini, itu harganya sekitar 150 euro sampai 170 euro per orangnya, Arkadaşlar. Itu durasinya semuanya sekitar 45 menit sampai 1 jam. Kalian bisa explore atau survei di berbagai tempat atau di berbagai travel agentnya ya, Arkadaşlar. Jadi ada travel agent yang menawarkan hanya 45 menit, ada juga yang 1 jam, Arkadaşlar. Jadi kalian benar-benar harus survei, harus pinter-pinter mencari travel agent gitu ya, Arkadaşlar. Nah, biasanya kenapa di sini mahal? Ini tuh termasuk daerah yang terkenal, Arkadaşlar. Jadi di sini kan seperti kalian lihat ya, ada banyak sekali tempat wisata seperti Urgup, kemudian ini ya, jadinya kenapa di daerah Uçhisar atau di daerah Göreme ini sangat mahal, karena banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa kita lihat ketika kita naik balon udara tersebut, seperti itu ya, Arkadaşlar. Dan untuk pembayaran sendiri itu harus cash ya, Arkadaşlar. Kalian tidak boleh bayar DP dulu dan lain sebagainya, tidak. Ketika kalian mau booking itu kalian langsung harus membayar menggunakan cash. Dan kalian harus membayar menggunakan euro ataupun dolar. Kalau misalkan menggunakan euro, itu seperti yang sudah aku sebutkan tadi ya, Arkadaşlar, misalkan 320 euro gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan dolar, itu akan lebih tinggi karena kurs atau currency-nya antara dolar dan euro itu kan lebih tinggi euro. Jadi ketika kalian menggunakan dolar, itu kalian akan lebih banyak lagi gitu ya. Misalkan kalian ikut travel yang harganya 150 euro gitu ya per orangnya. Kemudian kalau misalkan kalian bayar pakai dolar, itu kalian harus bayar 170 dolar misalkan, seperti itu ya, Arkadaşlar. Dan di sini tidak menerima pembayaran menggunakan lira, Arkadaşlar. Jadi hanya pembayaran menggunakan euro ataupun dolar untuk ketika kalian mau naik balon udara. Dan Arkadaşlar, ternyata aku sangat-sangat tidak beruntung. Di pagi hari ini itu hujan. Jadi otomatis semuanya penerbangan menggunakan balon udara itu dibatalkan, Arkadaşlar. Jadi untuk penerbangan balon udara itu hanya ada sekali saja, Arkadaşlar, yaitu adalah di sunrise atau di pagi hari gitu ya. Jadi ketika pagi hari itu hujan, semua penerbangan menggunakan balon udara akan di-cancel, dan kemudian uang yang sudah dibayarkan kalau misalkan tidak mau di besoknya atau di reschedule itu akan dikembalikan secara penuh gitu ya, Arkadaşlar. Jadi sayang sekali karena aku hanya 2 hari di Kapadokia dan ini adalah hari terakhirku di Kapadokia, dan ternyata aku tidak bisa naik balon udara. Ya ampun, aku sedih banget sebenarnya, Arkadaşlar, kenapa aku tidak bisa naik balon udara gitu ya kan, padahal kemarin sudah booking, sudah bayar lunas gitu ya, tapi ternyata belum beruntung untuk naik balon udara. Mungkin aku bisa kasih tips ke kalian semuanya, jangan ke Kapadokia ketika musim hujan gitu ya, Arkadaşlar, karena kalau misalkan hujan itu akan di-cancel semuanya untuk penerbangan balon udaranya. Jadi sekarang aku hanya jalan-jalan gitu ya, mengelilingi kota lain yang ada di Kapadokia, dan kita melihat bebek gitu ya, Arkadaşlar. Sedih banget. Tapi walaupun sedih, aku akan menunjukkan ke kalian wajah yang happy. Nah, karena kita ini jalan-jalan ya, Arkadaşlar, sekarang kita mau pergi ke tempat keramik gitu ya, Arkadaşlar, di daerah Avanos. Jadi di daerah Avanos ini adalah pusatnya keramik-keramik. Jadi kalau misalkan kalian pernah lihat orang yang ke Kapadokia kemudian membuat keramik, nah di kota Avanos ini, Arkadaşlar, gitu ya.
Dan kalian bisa lihat nih di kaca mobil aku ya, masih ada rintik-rintik hujan gitu karena memang hujan. Kemudian kita nggak jadi naik balon udara, jadi ya udahlah kita jalan-jalan lihat gimana sih kondisi kota Avanos atau yang sangat terkenal keramiknya ini ya, Arkadaşlar. Apakah ada perbedaan di kota-kota yang lain gitu ya untuk desain kotanya gitu? Ternyata memang ada sangat banyak perbedaannya Arkadaşlar. Jadi di sini tuh lebih kayak estetik gitu ya. Karena ini terkait pembuatan keramik ya Arkadaşlar. Nah, kalian bisa lihat di luar-luarnya itu kan semua kayak keramik-keramik yang dibuat gitu ya. Dan untuk kalau misalkan kalian masuk dan membuatnya sendiri itu aku nggak tahu Arkadaşlar, karena ini aku hanya jalan-jalan di bagian luarnya saja. Gitulah Arkadaşlar. Itulah Arkadaşlar perjalananku selama 2 hari di Kapadokia. Sebenarnya 2 hari itu sangat-sangat cukup untuk mengelilingi seluruh kota atau tempat-tempat yang sangat-sangat fantastis di Kapadokia. Sayang sekali ini tuh hujan Arkadaşlar, jadi aku gagal untuk naik balon udara. Jadi untuk ke Kapadokia saranku itu tidak usah yang terlalu lama gitu ya, karena ini termasuk kota yang kecil gitu ya. Jadi 2-3 hari cukup. Nah, ini adalah sarapan terakhir aku di hotel gitu ya, masih dengan Turkish breakfast menu gitu ya Arkadaşlar. Oke Arkadaşlar, ini ada tips terakhir dari aku. Ketika kalian ingin naik balon udara, diusahakan kalian mendapatkan kloter yang pertama. Kalau misalkan kalian mendapatkan kloter yang kedua dan kloter yang ketiga, kalian bisa cancel dan kalian bisa cari travel agent yang lain yang bisa memberikan kalian kloter yang pertama. Karena menurut pengalaman aku kemarin, banyak sekali orang yang komplain ketika mereka mendapatkan kloter kedua dan kloter yang ketiga karena mereka tidak jadi terbang, padahal mereka sudah berada di tempat tapi nggak tahu kenapa mereka nggak jadi terbang kayak gitu Arkadaşlar. Jadi diusahakan kalian mendapatkan kloter yang pertama ketika mau naik balon udara. Seperti itu ya Arkadaşlar. Oke Arkadaşlar, dan ini adalah penampakan dari rooftop hotel aku ya, Kapanner Hotel. Ini sangat recommended. Kalian juga bisa menginap di sini ketika kalian pergi ke Kapadokia. Oke Arkadaşlar, see you next video. Teşekkür ederim. Have a nice day.